Hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan hari Pentakosta. Gereja sebagai sebuah karya maha agung dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada gereja. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang-orang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada kita untuk memperlengkapi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk memberikan semacam kuasa pemberdayaannya kepada kita. Sebab tanpa ini kita hanya menjadi seorang Kristen label saja, casing saja. Kita tidak memiliki kuasa apa-apa, sehingga kekristenan kita akan menjadi Kristen agama doang, bukan Kristen yang memiliki sebuah perubahan atau mujizat, yaitu perubahan hidup. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 2, katakan buat kita, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan di dalam ayat yang kedua tadi, bahwa dalam hidup ini ada hukum yang menguasai kita. Jadi hidup dalam dunia ini adalah kita hidup diatur oleh hukum, dikuasai oleh hukum. Jika hidup kekristenan kita selalu berkutat dengan segala masalah kelemahan, dosa, ketidakberdayaan, berarti kita sedang dicengkram oleh yang namanya hukum. Hukum apa yang menguasai? Alkitab mengatakan, kalau kecenderungan hidup kita berdosa, kecenderungan hidup kita berkutat dengan kelemahan dan kekurangan kita, berarti kita sedang ada dalam hukum yang namanya hukum dosa sedang menguasai kita. Perhatikan di dalam ayat 2 tadi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika kita tetap dikungkungi oleh hukum dosa, maka dampaknya adalah maut. Hukum dosa berakibat kepada maut. Ya, tidak bisa dipisahkan. Manakala kita tetap terbelenggu oleh hukum dosa, maka otomatis ada kaitannya, ada hubungannya dengan maut. Ya kan? Karena dosa itu maut. Dosa itu maut. Inilah yang harus kita waspadai. Tetapi sayang ada banyak orang-orang Kristen tidak menyadari keberadaannya yang sedang dicengkram oleh hukum dosa ini. Karena itu jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Memang dunia menawarkan segala kenikmatan, tapi kenikmatan yang kita peroleh dengan cara yang salah. Kenikmatan yang kita peroleh dengan cara yang ilegal, yaitu dosa. Dan kalau kita mendapatkan kenikmatan, kesuksesan, keberkatan tanda petik, tapi dengan cara yang tidak sah, sekalipun kelihatan hasilnya, kita dipuja-puji orang sebagai orang yang hebat, tapi tanpa kita sadari kita sedang di dalam cengkraman hukum, yaitu hukum dosa. Tapi saya berharap kita yang ada di sini sudah memahami agar jangan kita ketipu oleh paradigma dunia ini. Sebab berulang kali saya katakan di sini bahwa hidup kita, jika kita masih dicengkram oleh hukum dosa ini, itulah yang membuat hidup kita menjadi tidak elok, menjadi tidak enak, menjadi tidak enjoy. Ya. Karena itu kita harus benar-benar merdeka. Tapi untuk mendapatkan kemerdekaan itu,
caranya apa yang kita lakukan. Kita boleh punya firman, kita boleh fasih berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Boleh, tidak salah. Paham firman tidak salah. Tapi manakala kita menafikan satu kuasa yang sudah dikirim oleh Bapa atau oleh Yesus, yang menjadi mentor kita, yang menjadi pendamping kita, yang menjadi pengarah kita, yaitu Roh Kudus, makin disanalah letaknya kita menjadi orang Kristen yang semu, tidak berdaya, mandul, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan segala kata kasarnya kemunafikan. Karena itu hari ini, yes, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan salah kita, dan oleh imannya kita menjadi umat kekristenan. Tetapi kita percaya menjalani hidup kekristenan kita berdasarkan keimanan kita kepada Kristus, kita butuh yang namanya kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus inilah kita mampu mengalahkan kecenderungan berdosa yang ada pada tubuh daging kita. Kan tadi ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan, ketika kita sudah percaya pada Kristus, bukan berarti kita bebas untuk tidak lagi berbuat dosa. Ada pertarungan yang sangat masif di dalam hidup kita ini. Pertarungan merebut diri kita ini antara kehidupan dan kematian. Ada dua kuasa yang sedang memperebutkan diri kita ini. Kepada yang mana kita cenderung berpihak? Kepada kuasa kegelapan yang dibahasakan oleh Alkitab sebagai kuasa daging, atau kepada kuasa kebenaran, kuasa terang yang dibahasakan oleh kita sebagai hidup dalam Roh. Ada pernah seorang hamba Tuhan menyampaikan ilustrasi. Seorang majikan memelihara 2 ekor anjing. Anjing putih dengan anjing hitam. Sama-sama besarnya, sama-sama galaknya, sama-sama menariknya. Kemudian diadakan semacam eksperimen atau semacam percobaan lah ya. Lalu anjing hitam ini dikasih makan yang enak-enak, sementara anjing putih tidak dikasih makan. 3 hari kemudian si anjing putih menjadi loyo, lemas, kurang berdaya, sementara si anjing hitam semakin galak, semakin menunjukkan prioritasnya. Ya. Kenapa? Karena dia terus dikasih. Artinya apa di sini? Kalau kedagingan kita terus kita berikan kesempatan untuk kita gunakan buat kenikmatan dunia, maka roh kuasa si putih kebenaran itu menjadi tidak berdaya. Karena ada Alkitab mengatakan roh memang menurut tetapi daging lemah. Karena itu hati-hati hari-hari ini ya, kepada kita jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita ini binasa kekal, ada dalam satu pengumuman, tetapi ketetapan Tuhan sudah sangat jelas dan final. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 di sana dikatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Perhatikan, sejak kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah menetapkan engkau kelak akan ada bersama-sama dengan aku di kekekalan. Karena engkau kuciptakan dengan sifat kekal sama seperti aku. Makanya ketika Tuhan menciptakan kita, dia katakan, marilah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa
memiliki sifat Tuhan, sifat keabadian. Ya. Karena sifat keabadian itulah yang menjadi membuat Bapa Pencipta kita membuat semacam keputusan atau ketetapan bahwa Dia tidak menetapkan kita, menghendaki kita untuk ditimpa murka, tapi itu tetap ada dalam kebersamaannya di kekekalan. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, ada solusi dari Tuhan, dari pemilik hidup kita, penguasa hidup kita, dengan mengutus Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Sementara malaikat sekalipun dia makhluk mulia, pembantunya Allah kita, para asisten Allah Tuhan, ketika mereka berdosa, mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tidak ada penebus untuk malaikat. Ketika mereka memberontak langsung dipecat, Tuhan dibuang dari iblis. Kalau kita tidak. Itu hebatnya kan? Istimewanya kita. Karena itu, mari kita hargai, hormati kedaulatan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita hak istimewa dari makhluk yang lain. Apalagi dalam hal keselamatan. Sekalipun kita ini makhluk yang paling pemberontak luar biasa, tetapi ketetapan Tuhan sudah sangat jelas. Dia tidak menghendaki kita binasa. Karena itu Dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu maunya Tuhan. Karena itu mari untuk mempertahankan status kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa, supaya kelak kita ada dalam kebersamaan dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus memberi diri kita ini dipimpin oleh Roh. Kuasa yang dijanjikan oleh Yesus. Ketika aku naik ke surga, kata Yesus, aku tidak membiarkan engkau seorang diri. Aku akan mengirim penolong yang akan terus mendampingi kamu, menguatkan kamu, menghibur kamu, mengarahkan kamu untuk kamu hidup di dalam kebenaran. Jika kamu bersedia dituntun oleh mentor, oleh pendamping, oleh utusan yang kami kirim kepadamu, selamatlah engkau sampai kepada kekekalan bersama dengan kami. Tapi jika engkau tidak bersedia dipimpin, diarahkan oleh penolong yang kami itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita tercampur kepada dunia lain di kekekalan. Nah, sebenarnya itu tidak diajak oleh Tuhan. Karena itu mari hari ini kita memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku sadar saat aku menjalani hidup kekristenanku, memang ada banyak pertarungan dalam dia. Tetapi berikan aku kekuatan, Roh yang kau utus kepadaku. Tolong arahkan aku agar aku mampu hidup di dalam kebenaran. Sehingga aku mampu mematikan sifat-sifat kedagingan yang akan menjatuhkan aku dalam dosa. Karena dalam ayat 13 tadi dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, itu sebabnya hampir 99% gereja Tuhan pasti ada salibnya, tanda salibnya, baik di depan mimbar, di podium, baik di sini ada salibnya, baik di depan. Apa artinya, saudara? Salib itu apa artinya? Salib kan tempat penyalipan tubuh daging Yesus, ya kan? Tanpa ada penyalipan tubuh daging Yesus, tidak ada keselamatan. Artinya apa? Tanpa kita menyalibkan tubuh daging diri kita manusia yang kecenderungannya adalah dosa, tidak ada keselamatan. Itu artinya. Ya. Makanya ada yang mengatakan kita harus memikul salib, menyangkal diri.
Artinya hidup tidak semata-mata untuk kesenangan dunia ini. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, prioritas hidupnya adalah untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan Tuhan. Sekarang dunia kan sudah edan. Dunia sekarang sudah edan, ya. Banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pengakuan baik dari komunitasnya, baik dari lingkungannya, baik dari masyarakatnya, dengan cara-cara yang salah. Mendapatkan pengakuan dengan cara-cara yang salah. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan pengakuan dengan cara-cara yang salah, tanpa kita sadari, kita sedang hidup di dalam kedagingan kita. Jika kita hidup di dalam kedagingan kita, tanda yang nyata dalam kita adalah tidak adanya damai sejahtera di dalam diri kita. Kita pasti akan menjadi orang yang galau-galau dan galau. Kita kehilangan arah dan tujuan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka prioritas kita tidak lagi berorientasi kepada dunia. Saudara tahu, saya dulu ada teman hamba Tuhan, teman pendeta. Pada salah satu di sini kan dia ngomong begini, Pak, kita harus punya mobil. Bayangkan, dia bilang dulu ketika aku belum punya mobil, orang lihat saya dengan mata sebelah. Ini orang lihat saya, katanya, saya kurang dihargai. Tapi setelah saya beli mobil Innova sekalipun sekian, saya turun dari mobil, orang sudah lihat saya berbeda. Katanya, langsung saya bilang, saya tidak sependapat dengan Anda. Bagi saya bilang, terserah orang menilai saya. Apakah orang lihat saya dengan mata picing, dengan mata buta, dengan mata pejam? Karena saya tidak punya mobil, tidak apa-apa. Yang penting saya mampu hidup benar di mata Tuhan. Apalah artinya saya bergaya dengan kehidupan? Yang akhirnya dengan cara yang tidak legal, yang tidak sah. Misalnya saya ingin bergaya dengan kehidupan, tidak apa-apa. Bisa. Gimana caranya? Supaya kelihatan keren. Ya 10 juta DP aja lah mobil. Ya kan? 10 juta bisa DP mobil. Bisa nggak? Bisa. Tapi cicilannya berapa? 6 juta, 7 juta, 1 bulan. Baru 2 minggu udah nyut-nyut pikiran mikir setoran. Damai tidak? Saya mau tanya. Damai sejahtera enggak? Tenang di jiwa kita. Pikiran kita tidak. Di mana ketidakdamaian dalam hati kita, di sana sebenarnya ada dosa sedang bercokol. Ya. Itu artinya di mana rasa ketidakdamaian itu menjauh dari hati, pikiran dan jiwa kita, di sanalah sebenarnya dosa sedang bercokol mencengkram hidup kita. Kenapa dosa bisa bercokol mencengkram hidup kita? Karena kita sudah memberi diri kita kepada dunia untuk mendapatkan pengakuan dan dunia. Tanpa kita sadari, kita sedang hidup dalam tidak ditunjuk oleh Tuhan. Tidak salah. Kalau saudara mampu beli barang-barang branded, silakan beli, ya kan? Tidak salah. Tidak dosa kalau memang sudah punya kemampuan. Tapi kalau belum punya kemampuan, dipaksakan, yang susah bukan Tuhan, saudara. Yang susah siapa? Yang susah kita. Yang susah kita, bukan Tuhan. Kalau yang susah kita minta Tuhan tolong kita. Tuhan bela kita. Tolong limpahkan belas kasihan Tuhan kepadaku. Tuhan bilang, kamu yang buat, bukan aku, kata Tuhan. Itu salahnya kamu, ambisinya kamu, serakahnya kamu, bukan aku, kata Tuhan. Aku maunya kau bersabar, kata Tuhan. Di bahasa. Tetapi karena sifat serakahnya kita ingin mendapatkan pengakuan, kita akhirnya memaksa Tuhan. Dan Tuhan katakan, sorry anakku, sorry saudara, itu bukan salahku, itu bukan maunya aku, itu maunya kamu.
Karena itu hari ini mari sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah jalani hidup kekristenan kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan terus mohon tuntunan Tuhan kepada kita, iman kepada Yesus, kemudian kerelaan kita untuk dituntun diarahkan oleh Roh Kudus sebagai Roh penolong yang mendampingi kita. Saya setiap pagi saya berdoa begini, Roh Kudus kuasai hati, pikiran, jiwa, roh dan kehendak, agar hidupku tidak berorientasi kepada dunia, agar hidupku dalam dunia ini aku tidak ikut pola dunia yang penuh dengan kecenderungan berdosa, sehingga aku mendapatkan terus perkenanan Tuhan. Ini yang saya doakan setiap hari, sehingga apa yang terjadi? Tetap ada rasa damai sejahtera dalam diri kita. Saya percaya saudara, kalau saudara sudah ada damai sejahtera di hati, pikiran, jiwa dan batin, itulah kunci kenikmatan hidup. Dan jika itu sudah ada pada saudara, percayalah kita akan kelihatan apa bahasa Inggrisnya forever young. Tahu arti forever young? Selalu kelihatan yang segar. Bukan berarti tidak tua, tapi tidak terlalu dimakan tua. Gitu ya. Amin. Amin. Tetapi untuk mendapatkan itu, maka marilah hari ini hidup kita, hati kita, pikiran kita, batin kita, jiwa kita tundukkan kepada satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus. Jangan kita berkata, ku buka hati tu jamahanmu, berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, artinya di dalamnya, di hadiratmu, di tumpuan kakimu, aku berserah. Haleluya. Mau hidup kita indah? Amin. Mari hari ini beri diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Karena Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dunia yang penuh dengan tabiat dosa. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sudah pasti akan ada damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, artinya menguasai hidup kita, sehingga hidup kita sudah akan menikmati ketenangan, kebenaran, keindahan dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.